Baik, selamat malam. Saya ucapkan kepada Dr. Iputu Gede Diatmike SE MSI AKCPA. Di sini saya Niputu Desi Eka Aryani dengan NIM 2029 bersama rekan saya Komang Eni Chandraningsih NIM 2029 akan mempresentasikan terkait akuntansi keuangan daerah dan akuntansi organisasi nirlaba. Adapun latar belakang dari pengambilan topik ini, di mana akuntansi keuangan merupakan media informasi yang disusun oleh manajemen selaku pengelola bisnis untuk kepentingan publik, khususnya investor dan juga kreditor. Informasi akuntansi terjadi pada laporan keuangan perusahaan yang memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan pada saat tertentu, serta hasil usahanya pada periode tertentu. Informasi ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini telah menjadi informasi penting bagi manajemen dan juga pihak umum. Namun, terkadang adanya perbedaan informasi yang disampaikan oleh manajemen kepada pihak eksternal dengan kondisi yang sebenarnya. Adanya penyusunan serta pelaporan akuntansi sangat penting dilakukan guna mengontrol kegiatan operasional yang sudah dilakukan dalam periode waktu yang telah ditentukan. Setiap perusahaan, baik itu yang berskala kecil, menengah, maupun besar, memiliki petunjuk teknik tersendiri dalam menyusun serta melaporkan kegiatan operasionalnya. Begitu pula dengan akuntansi pemerintahan serta akuntansi organisasi nirlaba dalam menyusun suatu laporan. Akuntansi pemerintahan daerah sangat diharuskan dalam menyusun laporan keuangan untuk pertanggungjawaban dan APBD yang telah dikelolanya untuk kepentingan daerah. Beda halnya dengan akuntansi nirlaba, yang dimana tujuan dan fokus utamanya tidak untuk mencapai profit, tapi lebih berfokus pada pemenuhan amal, pendidikan agama, ataupun juga ilmiah. Dana yang diperoleh dari organisasi nirlaba, dari anggotanya, serta dari masyarakat, dalam hal ini donatur. Walaupun dalam organisasi tidak menggunakan dana daerah maupun dana pemerintah, dan tidak mencari keuntungan dalam pelaksanaannya, tetap harus membuat laporan keuangan dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang relevan serta memenuhi kepentingan para donatur, anggota organisasi, kreditur, dan juga pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Maka dari itu, perlu dalam pembahasan ini akan dijelaskan lebih rinci terkait pencatatan akuntansi pada keuangan daerah serta akuntansi pada organisasi nirlaba, yang dimana keduanya tidak berfokus pada pencarian keuntungan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama yaitu apa saja seluk-beluk akuntansi keuangan daerah, yang kedua bagaimana pencatatan akuntansi keuangan daerah, yang ketiga bagaimana langkah-langkah praktik keuangan daerah, yang keempat apa saja seluk-beluk organisasi nirlaba, dan yang kelima bagaimana laporan keuangan organisasi nirlaba. Adapun tujuan dari penelitian ini tidak jauh berbeda dengan rumusan yang telah dijelaskan di atas. Selanjutnya, terkait tentang pengertian seluk-beluk akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah adalah aktivitas jasa yang terdiri dari pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah Pemda, dalam hal ini kabupaten, kota, atau provinsi, yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemda. Berdasarkan Permendagri dalam sistem akuntansi pemerintahan, ditetapkan suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD, dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disingkat dengan SKPD. Dilaksanakan oleh pejabat penata usaha keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu PPKSKPD, di mana sistem akuntansi pemerintahan daerah secara garis besar terdiri dari 4 prosedur, yaitu prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas, dan juga aset. Akuntansi keuangan daerah akan membutuhkan dokumen-dokumen yang merupakan sumber utama dalam melakukan pencatatan yang pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan.
Akuntansi pemerintahan mencatat segala transaksi yang sah saja dan berdasarkan bukti yang akurat. Setiap transaksi yang terjadi dicatat di dalam jurnal disertai dengan dokumen ataupun bukti transaksi yang sah. Adapun dokumen tersebut antara lain, yang pertama yaitu bukti penerimaan kas, di mana bukti penerimaan kas merupakan semua dokumen yang menjadi bukti adanya penerimaan kas oleh daerah menjadi sumber bagi pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas. Bukti penerimaan kas ini berupa surat tanda setoran, tanda bukti penerimaan, rekap penerimaan harian, dan juga sesuai dengan kebijakan yang ada di daerah. Kemudian yang kedua yaitu bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas merupakan semua dokumen yang menjadi bukti adanya pengeluaran kas daerah dan menjadi sumber bagi pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas dapat berupa sumber permintaan pembayaran, sumber perintah membayar, surat pertanggungjawaban, tanda bukti pengeluaran, dan seterusnya sesuai dengan kebijakan yang ada di daerah. Selanjutnya yaitu bukti memorial. Bukti memorial ini merupakan bukti pencatatan pada jurnal umum. Selanjutnya yaitu pencatatan akuntansi keuangan daerah. Dalam sistem akuntansi keuangan daerah, terdapat 3 metode pencatatan, yaitu single entry, double entry, dan juga triple entry. Saat ini, metode pencatatan single entry sudah makin ditinggalkan walaupun ada beberapa area Pemda yang masih menggunakannya. Hal tersebut terjadi karena metode single entry memiliki beberapa kelemahan seperti tidak mampu mencerminkan performa secara real dan tidak mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, metode double entry diciptakan untuk menutup celah kelemahan dari metode single entry. Metode single entry ini, dari sekian banyak sistem pencatatan buku, salah satunya adalah pencatatan buku tunggal atau single entry. Pencatatan transaksi ekonomi yang dilakukan dalam sistem ini hanya dilakukan sebanyak 1 kali saja. Transaksi tersebut akan mengakibatkan adanya pemasukan kas yang akan diinput dalam kolom penerimaan, sedangkan pengurangan kas akan diinput dalam kolom pengeluaran. Beberapa kelebihan yang ada pada sistem single entry adalah lebih mudah dipahami dan juga lebih sederhana. Namun, sistem ini masih kurang bagus untuk disajikan dalam bentuk laporan karena akan ada kesulitan dalam mencari kesalahan pembukuan dan juga mengontrol keuangan. Selanjutnya itu metode double entry. Pada prinsipnya, metode pencatatan double entry masih sama dengan metode pencatatan debit kredit pada prinsip dasar akuntansi umum. Namun yang membedakannya adalah rumus persamaan dasar akuntansi di ruang lingkup akuntansi keuangan daerah, di mana rumus tersebut yaitu belanja ditambah aset sama dengan kewajiban, ditambah ekuitas, ditambah pendapatan. Selain itu, pencatatan yang dilakukan oleh metode double entry juga akan memanfaatkan basis kas modifikasi. Artinya, pencatatan akuntansi hanya dilakukan pada pencatatan yang hanya berkaitan dengan penerimaan dan juga pengeluaran kas. Sedangkan pencatatan yang berasal dari luar penerimaan dan pengeluaran kas akan diinput pada basis akrual. Selanjutnya yaitu triple entry, di mana metode pencatatan triple entry adalah metode yang dikembangkan dari double entry. Prinsipnya pun hampir sama dengan double entry, yaitu adanya tambahan pencatatan pada buku anggaran. Sederhananya, ketika pencatatan double entry sedang dilakukan, maka metode triple entry akan melakukan pencatatan yang dilakukan oleh para PPK SKPD dan SKPKD. Selanjutnya, terkait tentang langkah-langkah praktik keuangan daerah akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada rekan saya, Desi. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan langkah-langkah praktik keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD merupakan kewajiban Pemda untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemda selama satu periode pelaporan. Terutama sekali ditujukan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD, ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan terkait laporannya. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran atau LRA SKPD.
di mana laporan ini merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD. Kemudian neraca SKPD. Neraca SKPD merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Kemudian selanjutnya adalah laporan operasional atau LO SKPD, di mana laporan ini merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Kemudian yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK SKPD, di mana laporan ini merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan juga neraca. Kemudian selanjutnya adalah seluk-beluk organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk organisasi non-profit beroperasi untuk memenuhi tujuan amal, pendidikan, agama, atau ilmiah daripada untuk mendapatkan keuntungan. Ini biasanya didirikan sebagai lembaga amal dengan motif pelayanan. Para pengurus yayasan mengelola organisasi ini. Anggota organisasi juga memilih pengawas dan anggota. Organisasi nirlaba mengumpulkan dana dari anggotanya serta dari masyarakat umum untuk memenuhi tujuan mereka. Meskipun lembaga non-profit memang membutuhkan pendapatan untuk beroperasi, mendapatkan keuntungan bukanlah fungsi utama mereka. Dengan demikian, mereka tidak perlu mempersiapkan laporan laba rugi yang berhubungan dengan penjualan. Organisasi mengkredit dana yang diterima ke dana modal atau dana umum. Adapun karakteristik organisasi nirlaba yaitu yang pertama motif layanan, anggota, manajemen, sumber pendapatan, surplus, reputasi, dan juga pengguna informasi akuntansi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Di mana yang pertama motif layanan. Organisasi-organisasi ini memiliki motif untuk memberikan layanan kepada anggotanya atau kelompok tertentu atau kepada masyarakat umum. Mereka menyediakan layanan gratis dengan harga minimum karena tujuan mereka bukanlah untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian anggota. Organisasi ini dibentuk sebagai yayasan atau badan amal. Pelanggan organisasi ini adalah anggotanya mereka yang membutuhkan layanan dari yayasan tersebut. Selanjutnya manajemen. Komite pengelola atau komite eksekutif mengelola organisasi-organisasi ini. Anggotanya akan memilih panitia. Kemudian sumber pendapatan. Sumber utama pendapatan organisasi nirlaba adalah langganan, sumbangan, hibah pemerintah, warisan, pendapatan dari investasi, dan lain sebagainya. Kemudian surplus. Surplus yang dihasilkan pada waktunya didistribusikan di antara para anggotanya. Adapun reputasi. Organisasi-organisasi ini mendapatkan reputasi atau goodwill mereka berdasarkan pekerjaan baik yang dilakukan untuk kesejahteraan publik. Kemudian yang terakhir, pengguna informasi akuntansi. Pengguna informasi akuntansi dari organisasi nirlaba hadir dan dikontributor potensial serta badan hukum. Baik, untuk selanjutnya terkait laporan keuangan organisasi nirlaba. Laporan keuangan organisasi nirlaba terdapat pada pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi 3 laporan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan aktivitas berdasarkan urutan likuiditas dan kewajiban berdasarkan tanggal jatuh tempo. Kemudian yang kedua, mengelompokkan aktiva ke dalam lancar dan tidak lancar dan kewajiban ke dalam jangka panjang dan juga jangka pendek. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aktiva atau saat jatuh temponya kewajiban termasuk pembatasan penggunaan aktiva pada catatan atas laporan keuangan. Kemudian laporan yang kedua itu adalah laporan aktivitas, di mana laporan aktivitas difokuskan pada organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Dan laporan yang terakhir adalah laporan arus kas, di mana tujuan utama dari laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.
Baik, baik. Selanjutnya adalah untuk kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan dalam materi pada kesempatan kali ini, di mana dalam pencatatan, penyusunan maupun pelaporan akuntansi itu sangat penting dilakukan oleh baik itu pihak yang bekerja dengan fokus utamanya mencari keuntungan ataupun yang tidak. Pentingnya dalam pelaporan akuntansi keuangan sangat memberikan keuntungan bagi pihak-pihak terkait, dalam hal ini investor maupun debitur. Selain itu, manajemen juga diuntungkan dalam pembuatan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Maka dari itu, perlu dilakukan pencatatan terkait siklus keuangan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Adapun saran, di mana saran yang dapat diberikan penulis terhadap entitas yang berfokus baik itu dalam mencari keuntungan atau tidak, agar dapat menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar atau aturan yang telah ditetapkan. Hal ini juga dapat melatih kedisiplinan dari entitas itu sendiri terhadap administrasi atas kegiatan yang telah dilakukan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah atau yang kurang. Untuk itu presentasi kami akhiri. Sekian dan terima kasih.